Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang experience and religious expression, pengalaman dan ekspresi religi. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Sylvia Dwi Margareta, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Wahidatul Ilmi, dan selanjutnya adalah Alvin Zain Zaki. Pengertian pengalaman beragama. Pengalaman keagamaan terkadang disebut pengalaman spiritual, pengalaman suci, atau pengalaman mistis. Pengalaman beragama adalah pengalaman subjektif yang ditafsirkan dalam ranah keagamaan. Konsep tersebut bermula pada abad ke-19 sebagai pertahanan melawan perkembangan rasionalisme dari masyarakat barat. Berikut adalah pengertian pengalaman beragama menurut beberapa tokoh. Menurut Jalaluddin, pengalaman beragama adalah perasaan yang muncul dalam diri seseorang setelah menjalankan ajaran agama. Pengalaman beragama disebut juga pengalaman spiritual, pengalaman suci, atau pengalaman mistik. Pengalaman beragama berisikan pengalaman individual yang dialami seseorang ketika dia berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, pengalaman beragama menurut Glock and Sark. Pengalaman beragama adalah suatu perasaan, persepsi, atau sensasi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh suatu kelompok atau masyarakat sebagai suatu bentuk komunikasi dalam esensi ketuhanan atau dalam realitas mutlak atau dengan otoritas transendental. Selanjutnya, menurut Crassworth, pengalaman beragama adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang dapat merubah kesadaran seseorang. Selain itu, pengalaman beragama juga merupakan perasaan yang hadir dalam keyakinan sebagai buah dari amal keagamaan. Sedangkan James menjelaskan bahwa pengalaman beragama adalah kejadian non-empiris dan mungkin dianggap sebagai hal gaib. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman beragama adalah perasaan yang dirasakan oleh seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan yang dapat menimbulkan keyakinan pada diri orang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu pengalaman keagamaan menurut Cacimwas. Berbicara tentang pengalaman keagamaan, tentu saja sangat terkait dengan manusia yang notabene adalah pelaku agama atau pelaksana dari ajaran doktrin dari sebuah agama. Hal ini berarti pengalaman keagamaan hanya akan diperoleh oleh manusia yang melaksanakan ajaran agamanya saja. Tanpa itu, maka seorang akan sangat sulit untuk memahami dan memperoleh pengalaman keagamaannya. Menurut Cacimwas, pengalaman keagamaan adalah merupakan aspek batiniah dari saling hubungan antara manusia dan pikirannya dengan Tuhan. Sedangkan menurut Zakiyah, derajat hubungan batin seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ilmu jiwa dinamakan pengalaman keagamaan. Jadi, pengalaman keagamaan merupakan aktivitas manusia dalam keberhadapannya dengan Sang Pencipta. Aktivitas tersebut meliputi segi batiniah dan lahiriah, sehingga oleh karenanya manusia akan mengembangkan hubungan dengan Tuhan tersebut dalam bentuk pola-pola perasaan yang sistem-sistem pemikirannya atau keyakinan religius, ajaran agama, mitos, dan dogma, sistem kelakuan sosial seperti upacara, sembahyang bersama, ritus liturgi, dan organisasi-organisasi dengan orang lain. Itu akan terasa lebih berbeda. Karena pengalaman keagamaan seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda. Jadi, akan timbul rasa aspek batiniah seseorang sehingga akan terasa seolah-olah kondisi subjektif tersebut sangat dominan. Namun, subjektif yang dikehendaki dalam aspek universal ini seperti pengalaman keagamaan yang dirasakan. Jadi, pengalaman keagamaan merupakan hubungan batin seseorang terhadap suatu kekuatan supranatural atau Tuhan. Hubungan tersebut dapat
diciptakan dalam bentuk pikiran dan perasaan dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran agama dan semua bentuk ritual keagamaan. Pengalaman keagamaan setiap orang itu berbeda-beda, karena perbedaan tingkat pengalaman keagamaan ajaran agama yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan pengalaman yang bersifat individu dan dapat dirasakan oleh orang yang mengalaminya saja. Pengalaman keagamaan pada hakikatnya merupakan pengalaman rohani. Orang yang mengalami masalah tersebut akan merasakan seolah-olah mampu menjangkau zat yang maha gaib dan maha suci yang berada di luar alam nyata dengan melaksanakan ajaran agama. Menurut Joachim Weiss, ada dua cara untuk meneliti hakikat pengalaman keagamaan. Yang pertama yaitu menggunakan deskripsi sejarah agama, sekte atau aliran pemikiran keagamaan itu sendiri. Yang kedua yaitu dengan menelusuri pengalaman seseorang, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman kolektif. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pengalaman agama itu benar-benar ada, meskipun tidak dapat dipisahkan dari pengalaman manusia pada umumnya. Pengalaman keagamaan memerlukan 4 macam kriteria. Yang pertama yaitu pengalaman tersebut merupakan respon terhadap suatu yang dipandang realitas mutlak. Pengalaman yang kedua yaitu melibatkan pribadi secara utuh atau integral, baik pikiran, emosi, maupun kehendaknya. Yang ketiga yaitu pengalaman memiliki intensitas yang mengatasi pengalaman-pengalaman manusia lainnya. Yang keempat, pengalaman tersebut dinyatakan dalam perbuatan karena memiliki sifat imperatif dan merupakan sumber utama motivasi dan perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman keagamaan adalah hubungan batin atau aspek batinnya antara manusia dengan pikirannya terhadap Tuhan, dan hubungan batin tersebut dapat ditimbulkan karena melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Ekspresi pengalaman keagamaan Joachim Weiss. Menurut Joachim Weiss, bentuk ekspresi pengalaman keagamaan ada 3. 1 yaitu ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran. Pengalaman keagamaan diungkapkan secara intelektual, bisa secara spontan, belum menatap dan baku, dan tradisional. Ungkapan pengalaman tidak akan serupa dalam mengungkapannya sesuai dengan ragam kebudayaan, sosial, dan agama yang ada. Ungkapan pengalaman keagamaan yang berbentuk teoritis terdapat dalam doa yang merupakan sarana pengungkapan gejolak hati terhadap permasalahannya yang dihadapi, yang merupakan sebuah keterikatan dalam berhubungan dengan Tuhan sebagai bukti kelemahan manusia sebagai makhluk ciptaannya. 2. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan mengandung arti bahwa pengalaman yang terjadi merupakan hasil dari adanya pemahaman tentang Tuhan, manusia, dan alam yang didapatkannya melalui proses pemikiran terlebih dahulu, di mana pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan akan terungkap melalui mengabdikan diri atau beribadah, memberikan pelayanan pada sesama umat manusia. Dari sesamanya itu dimaksudkan sebagai usaha untuk menjelaskan segala perintah dari Tuhan yang telah dibebankan kepadanya. 3. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan. Kelompok keagamaan terbentuk dalam dan melalui perbuatan keagamaan. Setiap agama menggambarkan suatu bentuk persekutuan keagamaan. Cara yang digunakan oleh anggota kelompok keagamaan dalam menghayati Tuhan, membayangkan dan menghubungkan dengan mengalami persekutuan, membayangkan dan mempraktekannya, menentukan hakikat dan bentuk organisasi suatu kelompok keagamaan. Karena kelompok keagamaan mempunyai hukum
tersendiri pada hidup, sikap, dan suasana tersendiri.